Aku Lydia Gracelia dari kelas H, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Stambuk 2023 Universitas Negeri Medan. Di video ini, aku akan menjelaskan tata cara atau langkah-langkah pemberian nomor halaman di sebuah karya tulis menggunakan fitur page break di Microsoft Word. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang langkah-langkah atau tata caranya, teman-teman semua harus tahu tentang sistem penulisan atau tata penulisan nomor halaman di sebuah karya tulis. Bagian sampul dalam sebuah karya tulis tidak memerlukan nomor halaman. Nomor halaman diperlukan pada lembar selanjutnya, yaitu pada bagian kata pengantar. Di bagian kata pengantar, nomor halaman berupa angka Romawi. Begitu juga bagian daftar isi. Nah, angka Arab atau yang lebih dikenal seperti ini diterapkan atau diberikan pada bagian isi dari karya tulis itu, bagian bab 1, bab 2, hingga ke daftar pustaka. Peletakan nomor halaman ini juga bukan asal ya teman-teman. Bagian langkah-langkah nanti akan aku jelaskan dengan lebih lengkap. Pertama, kita pilih blank page untuk membuat lembar baru pada semua dokumen. Kemudian kita buat bagian sampul. Misalnya, kita rubah dulu ukuran fontnya. Misalnya, judul tulisannya yaitu makalah. Kita juga masukkan gambar untuk bagian sampulnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pemberian nomor halaman. Sebelumnya kita buat dulu halaman selanjutnya dengan menggunakan fitur blank page ini. Buat judul halamannya yaitu kata pengantar. Fitur blank page lagi untuk membuat daftar isi. Kita teruskan sampai ke bagian daftar pustaka. Nah, kita sudah membuat lembar-lembarnya nih dari sampul sampai ke daftar pustaka. Sekarang, aku akan menjelaskan langkah-langkah pemberian nomor halaman di karya tulis ini. Seperti yang sudah disampaikan pada awal video tadi, kalau bagian sampul itu tidak memerlukan nomor halaman. Namun bagian lembar awal ini diperlukan untuk pemberian nomor halaman di bagian kata pengantar. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita letakkan kursor laptop kita ke bagian paling kanan di lembar ini, misalnya ini. Kemudian pilih layout, bricks, kemudian ini, next page. Jika terjadi satu lembar blank seperti ini tanpa ada judul atau isi, kita bisa pilih delete saja. Delete. Nah, penggunaan page break itu digunakan untuk merubah section ini.
Jadi bagian sampul itu section 1 dan bagian kata pengantar itu section 2. Sudah berubah ya. Untuk membuat nomor halamannya, kita klik double di bagian atas judul kata pengantar ini. Kemudian kita nonaktifkan link to previous-nya. Begitu juga dengan footer-nya. Pilih ini. Kemudian pilih bottom of page. Karena di setiap judul itu, di setiap lembar baru, bagian nomor halaman itu ada di tengah bawah. Pilih. Nah, jadi nomor halamannya masih angka yang sering kita temuin, bukan angka Romawi. Padahal di sistem penulisan itu kata pengantar dan daftar isi menggunakan angka Romawi. Untuk merubahnya kita pilih lagi menu yang tadi kita pilih, page break, format page number, kemudian rubah menjadi angka Romawi. Nah, bisa dilihat kalau lembar kata pengantar itu sudah memiliki nomor halaman berupa angka Romawi. Begitu juga dengan daftar isi. Mungkin kalau kita scroll lagi ke bawah, bab 1 pendahuluan juga nomor halamannya berupa angka Romawi, dan itu dimulai dari angka 3. Ini dapat kita ubah menjadi angka biasa, angka 1, dengan melakukan angka-angka yang sama seperti bagian kata pengantar tadi. Namun kita gunakan fitur page break lagi untuk merubah sectionnya. Matikan link to previous-nya, kemudian kita format lagi page number. Kita ubah menjadi angka yang sering kita temui atau disebut angka Arab ini. Sudah pasti seperti ini. Kemudian kita lihat. Sampai bagian daftar pustaka itu menggunakan angka begini ya. Bagian sampul tidak memiliki nomor halaman, kata pengantar menggunakan angka Romawi, begitu juga dengan daftar isi. Dan bab 1 sampai ke daftar pustaka menggunakan angka ini. Dan itu ada di bagian tengah bawah. Tulis ilmiah, misalnya makalah, bagian kata pengantar dan juga daftar isi memang cenderung hanya membawakan satu lembar halaman saja. Namun tidak dengan bagian bab 1 pendahuluan, bab 2, bab 3 yang biasanya menggunakan lebih dari satu lembar. Nah, tata pemberian nomor halaman yang benar itu bagian yang ada judulnya seperti ini memiliki format pemberian nomor halaman yang berbeda dengan isi lanjutan dari judul ini, namun di lembar yang baru. Kita buat dulu lembar selanjutnya. Nah, setiap bab sudah ada lembar selanjutnya. Untuk bagian lembar baru ini, nomor halamannya ada di pojok kanan atas di sebelah sini. Karena ada format penulisan yang berbeda, maka dari itu, setiap dari bab 1 ke bab 2 itu juga menggunakan fitur page break. Page break, next page. Agar section dari bab 1 pendahuluan ini yaitu section 3 berbeda dengan section dari bab 2 pembahasan yaitu section 4. Begitu juga dengan antara bab 2 dan bab 4. Lembar terbarunya ini bab 1 sudah ada, bab 2.
lagi fitur page break. Begitu juga untuk bagian daftar pustaka. Nah, dapat kita lihat nih, kalau section di bab 1 ini, yaitu section 3. Bab 2 section 4. Dan bab 3 section 5. Adapun bagian daftar pustaka section 6. Namun ada yang aneh. Lihat. Semua lembar halaman dimulai dari angka 1. Bab 1, nomor 1, bab 2, halaman 1 lagi. Nah, untuk ini kita bisa pilih di bab 2. Kita match dengan memilih continue, sehingga dia sudah berlanjut lagi 3, 4, juga di bagian sini 5, 6, dan juga sini 7. Kita naik lagi ke bagian bab 1 lagi untuk merubah tata letak dari pemberian nomor halaman itu. Bab 1 yang ada judulnya, nomor halaman di bagian tengah bawah. Untuk lembar selanjutnya dari bab 1, nomor halaman harus ada di bagian pojok atas kanan ini. Untuk merubahnya, kita pilih ini, different first page. Kemudian pilih page number, dan top of page. Pilih yang plain number 3. Sehingga bab 1 awal lembarnya ini nomor halamannya ada di bagian tengah, dan lembar selanjutnya di bagian kanan atas. Ini bisa kita hapus. Untuk bab 2 pembahasan, kita aktifkan lagi fitur different first page-nya, sehingga dia langsung ke bagian tengah bawah. Lembar selanjutnya pun sudah ada di bagian kanan atas. Bab 3 juga kita hidupkan different first page-nya, sehingga dia ada di tengah bawah, dan juga lembar selanjutnya ada di kanan atas. Untuk bagian daftar pustaka juga ya. Oke. Sekarang tinggal melihat hasil nomor halamannya. Bagian sampul tidak ada nomor halaman. Kata pengantar nomor halaman berupa angka Romawi dan ada di tengah bagian bawah. Daftar isi angka Romawi juga. Dan bagian isinya yaitu bab 1 pendahuluan menggunakan angka seperti ini. Dan dia ada di tengah bawah. Untuk lembar selanjutnya, untuk lanjutan dari bab 1, dia ada di kanan atas seperti ini. Untuk bab 2 awalnya ada di tengah bawah dan lembar selanjutnya di kanan atas. Begitu juga ada untuk bab 3 di tengah bawah dan lembar selanjutnya di kanan atas. Bagian daftar pustaka dia masih menggunakan angka Arab seperti ini dan letaknya ada di tengah bawah karena ada judul daftar pustaka di lembar ini. Jika daftar pustakanya melebihi 1 lembar, nomor halamannya juga diberikan di kanan atas. Untuk lanjutan dari daftar pustaka yang melebihi 1 lembar. Oke semuanya, demikianlah penjelasan tentang tata cara atau langkah-langkah pemberian nomor halaman di sebuah karya tulis menggunakan fitur page break di Microsoft Word. Aku harap video ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menonton video, dan maaf bila terjadi kesalahan dalam
perkataan dan juga tindakan yang telah saya lakukan di video ini.